Shalom, senang kembali dalam jurnalku hari ini. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya percaya juga kita masih tetap dalam keadaan antusias dan tetap bersemangat dalam segala kondisi apapun yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Nah, hari ini saya akan membawa sebuah renungan, yaitu bersandar pada Allah. Nah, bersandar kepada Allah itu adalah hal yang paling penting yang kita harus lakukan akhir-akhir ini. Sebab sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan dan andalkan dalam keadaan situasi seperti ini selain daripada kita bersandar kepada Allah. Itu karenanya mari setiap anak-anak Tuhan kita terus menaruh sandaran kita hanya kepada Yesus. Karena kekayaan sekarang sudah tidak lagi menjamin, atau kehebatanmu pun, hadapan kita pun tidak akan ada artinya lagi dalam keadaan seperti ini. Semua orang sedang dalam keadaan waspada. Tapi hari ini bersandar kepada Yesus itu adalah hal yang paling penting yang harus kita lakukan hari ini. Nah, saya ingin mengajak kita baca firman Tuhan dalam Lukas pasal yang keempat ayat ke-25 sampai ke-26. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Dan aku berkata kepadamu, ini Yesus sendiri yang berkata, dan kataku ini benar, kata Yesus. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Jadi Elia diperintahkan Allah untuk datang kepada seorang janda di Sarpat dalam keadaan situasi musim kekeringan, musim kelaparan karena hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan lamanya. Ini adalah situasi keadaan yang sangat mengerikan. Siapapun orangnya, sehebat apapun orang itu, sepintar apapun orang itu, waktu menghadapi musim kelaparan, musim sangat kesulitan, tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Allah. Dan kita belajar jadi dari janda Sarfat ini. Janda Sarfat ini, waktu Tuhan perintahkan Elia akan dipilih oleh janda di Sarfat ini. Janda ini bukannya dalam keadaan yang kaya raya, punya uang banyak. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9 sampai 15, janda ini janda susah. Yang hari itu dia punya segenggam tepung, dia masak, lalu kemudian dia makan, besok mati. Tapi tiba-tiba Elia datang kepada janda ini, minta minum, lalu wanita ini kasih minum, dan setelah dikasih minum, Elia minta untuk disiapin makanan. Maka janda ini berkata, Tuhan, tidak ada banyak makanan di aku. Aku punya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli yang hari ini aku masak, dan besok aku makan, aku mati dengan anak-anakku karena musim kelaparan ini. Tapi Eli berkata gini, jangan takut, masaklah dulu buat aku, lalu buat kamu dan anak-anakmu. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan akan memelihara hidupmu sampai musim kering ini selesai. Maka apa yang dilakukan janda nih? Janda nih melakukan apa yang dikatakan Elia. Ini bukti janda di Sarpat ini betul-betul menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 berkata demikian. Janda berkata ini, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Maka saya boleh memastikan begini, bahwa janda di Sarpat ini adalah seorang wanita yang bersandar kepada Tuhan. Kalau dia tidak bersandar kepada Tuhan, dia nggak mungkin mengikuti apa kata Elia. Sebab hari itu Elia baru berjumpa dengan dia. Tapi karena dia orang yang percaya kepada Allah dan menaruh sadar hidupnya kepada Allah, dia melakukan ini. Maka pada waktu Elia minta minum, dia lakukan dengan taat. Waktu Elia minta makan, dia lakukan. Terlebih dahulu diberikan kepada Elia, bukan kepada dirinya atau kepada anaknya, tapi kepada Elia. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mulai menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, ciri-ciri orang bersandar kepada Tuhan sangat mudah sekali kita lihat. Yang pertama, ciri orang menyandarkan diri kepada Tuhan, dia pasti taat pada firman Tuhan dalam segala keadaan.
keadaan apapun, dia akan tetap taat. Janda di Sarfat ini taat kepada Allah dalam keadaan situasi kekeringan hari itu. 3,5 tahun hujan tidak datang. Tapi wanita ini di tengah sedang masalah, dia tetap taat kepada firman Tuhan. Dan yang kedua, ciri orang bersandar kepada Allah, mempercayakan hidupnya kepada firman Tuhan. Janda di Sarfat ini mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Maka dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Waktu Eli berkata, jangan takut, sebab Allah akan menyertaimu kalau kau memberikan aku roti. Maka dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Janda ini terbebas dari masa-masa kekeringan. Wanita ini dicukupi pada masa kekeringan. Dan hari ini saya terlalu yakin kita pun akan terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan segala kebutuhan kita akan dicukupi karena dia tahu asal kita bersandar kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada pengertianmu, bukan bersandar kepada kepintaran kekayaanmu, tapi Tuhanlah sang pemberi segala-galanya dalam diri kita. Tetap percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik di hadapan Tuhan. Semangat, Tuhan Yesus pasti memelihara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.